Warga rebutan AC murah di tengah gelombang panas. Zelensky desak NATO perkuat pertahanan udara. Seniman India ukir maskot Piala Dunia Mini di kapur. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Sorotan Dunia kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Pesi Ramadi, inilah Sorotan Dunia selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama. Warga lorong Yunan Desa Sungsang 4 Kecamatan Banyu Asin 2 Kabupaten Banyu Asin Sumatera Selatan digemparkan dengan kemunculan seekor paus sperma berukuran raksasa di bawah rumah warga. Mamalia laut berukuran jumbo ini ditemukan terdampar tidak bernyawa setelah menghantam tiang rumah warga dan jalan umum. Peristiwa ini terjadi saat kondisi air pasang, paus yang memiliki panjang sekitar 13 meter dengan lebar 1,5 meter dan diperkirakan berbobot lebih dari 3 ton. Paus sperma merupakan salah satu jenis mamalia laut yang dilindungi dan proses evakuasi bangkainya menjadi tontonan warga sekitar. Petugas Ditpol Air Polda Sumsel bersama Polres Banyuasin melakukan evakuasi bangkai paus dari bawah rumah warga. Karena saat ditemukan paus dalam kondisi mati sehingga warga meminta bantuan petugas untuk mengevakuasinya. Informasikan, jadi warga Kampung Yunan Desa Sungsang, Kabupaten Banyuasin itu menginformasikan kepada Direktorat Pol Air bahwasanya telah ditemukan bangkai ikan paus di bawah rumah dengan panjang 13 meter dengan lebar 1,5 meter. Jadi saat ini bangkai paus itu sudah dievakuasi dan diamankan dari rumah masyarakat yang diduga paus itu sudah terdampar beberapa hari lalu. Oleh karena itu, dengan respon cepat dari Ditpol Air Polda Sumatera Selatan dan juga Polres Banyuasin sudah berhasil mengevakuasi bangkai paus yang terdampar di bawah rumah warga yang ada di Kecamatan Sungsang. Proses evakuasi berlangsung cukup sulit karena ukuran paus yang sangat besar, sehingga petugas bersama warga terpaksa memotong sebagian bangkai agar lebih mudah ditarik keluar dari bawah area permukiman warga. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Kebun Binatang dan Akuarium Madrid menerapkan berbagai langkah khusus untuk melindungi satwa dari gelombang panas ekstrim, mulai dari menyajikan es buah, menyemprotkan air, hingga menyediakan kolam dan ruang berpendinginan. Rekaman memperlihatkan panda raksasa dan seekor orangutan menikmati kue es berisi aneka buah serta semangka untuk membantu menurunkan suhu tubuh di tengah cuaca panas. Perawat panda, Maria Alvaro, menjelaskan es khusus tersebut dibuat dari semangka, apel, anggur, labu, dan daun bambu. Menurutnya, menu itu menjadi salah satu cara menjaga kondisi panda tetap nyaman selama musim panas. Selama gelombang panas berlangsung, panda juga dapat memanfaatkan berbagai fasilitas pendingin, mulai dari kolam berendam, semprotan air, hingga kandang berpendingin udara untuk mengurangi dampak suhu tinggi. Momen tersebut sekaligus menjadi perayaan usia 3 bulan orangutan Borneo bernama Sela. Dokter hewan Eva Martinez menyebut Sela mendapatkan kue es buah tropis dan permainan khusus untuk menandai hari istimewanya. Spanyol masih menghadapi gelombang panas dengan suhu melampaui 40 derajat Celcius di berbagai wilayah, terutama sepanjang akhir Juni hingga awal Juli 2026. Kondisi tersebut mendorong berbagai kebun binatang menerapkan langkah tambahan untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan satwa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, gelombang panas ekstrim yang juga melanda Prancis memicu kepanikan warga untuk mendapatkan perangkat pendingin udara. Di kota Nanterre, sejumlah pengunjung supermarket bahkan terlibat aksi saling tarik dan bergulat demi memperebutkan 1 unit AC portable berharga diskon. Pemirsa, seperti inilah video yang memperlihatkan beberapa pengunjung mengerubungi seorang pembeli yang terjatuh ke lantai sambil berusaha merebut kotak berisi AC portable yang digenggamnya. Insiden ini terjadi setelah program diskon perangkat pendingin di sejumlah gerai Lidl menarik antusiasme tinggi dari masyarakat yang berusaha melindungi diri dari suhu panas ekstrim. Sejak dini hari, ribuan orang dilaporkan telah mengantri di depan toko untuk mendapatkan kipas angin dan AC portable.
Meski perusahaan telah menyalurkan ratusan ribu produk ke lebih dari 1.600 toko, persediaan tetap tidak mampu memenuhi tingginya permintaan. Di sejumlah lokasi, polisi bahkan dilaporkan menggunakan gas air mata untuk membubarkan kerumunan yang semakin sulit dikendalikan. Prancis saat ini tengah menghadapi salah satu gelombang panas terburuk dalam beberapa tahun terakhir, dengan suhu mencapai lebih dari 44 derajat Celcius di sejumlah wilayah. Dampaknya ribuan sekolah ditutup atau memperpendek jam belajar, sementara rumah sakit diprioritaskan untuk menangani pasien terdampak panas ekstrim. Otoritas Kesehatan Prancis melaporkan sekitar 1.000 lebih kematian yang dikaitkan dengan gelombang panas, dengan sebagian besar korban berusia 65 tahun ke atas. Pemerintah juga meningkatkan status siaga nasional, sementara sejumlah reaktor nuklir mengurangi produksi listrik karena suhu air sungai yang digunakan untuk pendingin meningkat secara signifikan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pusat gelombang panas ekstrim terus melanda ibu kota Spanyol, Madrid. Warga dan wisatawan memanfaatkan tempat teduh, air minum publik, dan kipas tangan untuk meredakan suhu yang terus meningkat. Rekaman memperlihatkan warga berkumpul di bawah kanopi peneduh, mendinginkan diri di air mancur dan keran air minum publik, serta berjalan dengan payung untuk menghindari paparan langsung sinar matahari. Sejumlah warga mengaku khawatir dengan dampak gelombang panas yang semakin sering terjadi. Mereka menilai kota belum sepenuhnya siap menghadapi kondisi cuaca ekstrim, terutama bagi kelompok rentan dan hewan. Meski telah mengikuti anjuran pemerintah seperti memperbanyak minum, menghindari aktivitas saat siang hari, dan berlindung dari matahari, warga menyebut suhu panas tetap sulit dihadapi bahkan saat berada di dalam rumah. Sebagian warga mendorong pemerintah menambah fasilitas pendingin dan pos hidrasi di ruang publik dengan memanfaatkan energi ramah lingkungan. Mereka juga menghimbau lansia dan kelompok rentan untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan selama gelombang panas berlangsung. Spanyol tengah menghadapi gelombang panas dengan suhu melampaui 40 derajat Celcius di sejumlah wilayah, khususnya sepanjang akhir Juni hingga awal Juli 2026. Sistem pemantauan kematian harian Spanyol (MOMO) mencatat sementara 1.029 kematian berkaitan dengan suhu panas ekstrim selama bulan Juni. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur ibu kota Togolobe memicu banjir parah di berbagai wilayah. Ratusan warga terpaksa ini harus menyelamatkan barang-barang mereka, sementara kondisi genangan memperburuk risiko penyakit dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Rekaman video memperlihatkan warga mengangkut perabotan dan barang berharga melintasi genangan air, sementara kendaraan berusaha melintasi jalan-jalan yang terendam. Sejumlah warga mengaku rumah mereka terendam hingga ke dalam kamar tidur, membuat mereka semakin kesulitan menjalani kehidupan sehari-hari, termasuk untuk memenuhi kebutuhan pokok. Genangan air yang tertahan di dalam rumah juga memicu kekhawatiran akan munculnya serangga dan penyakit, sehingga meningkatkan resiko gangguan kesehatan bagi warga. Menurut pengamat lingkungan dari Eco Impact, banjir berulang di Lome disebabkan oleh kombinasi curah hujan ekstrim, meluapnya sungai, serta infrastruktur drainase yang belum memadai. Penanganan jangka panjang dinilai merupakan kepatuhan terhadap tata ruang, termasuk menghindari pembangunan di jalur aliran air dan bantaran sungai. Sejak akhir pekan lalu, hujan lebat telah merendam sejumlah kawasan di Lome, termasuk Adak Pame dan Ako de Sewa. Pemerintah Togo pun telah mengaktifkan Rencana Nasional Tanggap Darurat atau ORSEK pada 29 Juni, dengan tim darurat diterjunkan untuk menangani dampak banjir di berbagai wilayah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, tim penyelamat dari Kuba terus melakukan operasi pencarian dan juga penyelamatan di Carabaleda, Venezuela. Mereka juga diterjunkan untuk membantu mencari korban hilang pasca 2 gempa bumi yang mengguncang negara itu pekan lalu.
Rekaman pada Kamis memperlihatkan tim penyelamat Kuba menyisir sebuah bangunan yang runtuh untuk mencari korban selamat maupun jenazah yang masih tertimbun puing-puing. Brigade penyelamat Kuba terdiri dari lebih dari 20 spesialis, termasuk ahli kedokteran forensik dan dokter dari Brigade Henry Reeve. Mereka tiba di Venezuela dalam 2 gelombang, yaitu pada hari Minggu dan Selasa. La situación de nosotros, del grupo de rescatistas de los cubanos y sobre todo de Cuba es brindarle todo el apoyo necesario humanitario a nuestra hermana Venezuela, porque es una de las cosas que tiene el cubano, que es muy solidario. Y más sobre todo cuando suceden estas cosas, que en realidad lo que necesita es el apoyo humano, es que hagamos todo lo que podamos hacer por tratar de salvar a los hermanos venezolanos, pero esa es la realidad, es sobre todo el apoyo humanitario, que es lo que necesita Venezuela, que en estos momentos le preste ayuda humanitaria a todo el mundo. Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel menyatakan tim penyelamat dan tenaga medis Kuba telah bekerja di zona bencana sejak menit-menit pertama pasca gempa. Menurutnya, pemerintah Kuba terus berkoordinasi dengan otoritas Venezuela serta kedutaan besar Kuba untuk memberikan bantuan kepada warga yang terdampak. Meski tengah menghadapi krisis ekonomi dan energi di dalam negeri, Havana tetap mengirimkan tim kemanusiaan untuk membantu penanganan bencana di Venezuela. Hingga saat ini, pihak berwenang mengkonfirmasi 2 warga negara Kuba meninggal dunia akibat gempa tersebut. Sementara itu, data resmi menunjukkan jumlah korban tewas di Venezuela mencapai 2.295 orang dengan lebih dari 11.000 orang mengalami luka-luka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, bentrokan bersenjata kembali mengguncang Provinsi Suaida di Suriah Selatan. Pasukan pemerintah transisi dilaporkan terlibat baku tembak dengan kelompok bersenjata Druzi di tengah situasi keamanan yang masih memanas. Rekaman video yang direkam pada dini hari memperlihatkan kilatan tembakan memecah langit malam, disertai rentetan suara baku tembak yang terdengar dari berbagai arah di wilayah Suaida. Konflik terbaru ini menambah panjang daftar kekerasan yang terjadi di provinsi tersebut. Dalam beberapa waktu terakhir, Suaida menjadi titik panas pertikaian yang melibatkan kelompok Druze, suku Baduy, serta pasukan pemerintah transisi Suriah. Hingga kini belum ada laporan resmi mengenai jumlah korban jiwa maupun tingkat kerusakan akibat bentrokan tersebut. Situasi keamanan di kawasan itu dilaporkan masih tegang dan terus dipantau oleh pihak berwenang. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan upaya perdamaian yang diluncurkan sejak September tahun lalu untuk memperbaiki hubungan antara kelompok Druze, suku Baduy, dan pemerintah hingga saat ini belum menunjukkan perkembangan yang berarti. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, ribuan warga Iran memadati Teheran untuk memberikan penghormatan terakhir kepada pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei yang tewas dalam serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari lalu. Rekaman video menunjukkan peti jenazah Ali Khamenei dipajang di reruntuhan Imam Khomeini Husainiyah diiringi lantunan doa dan seruan dari ribuan pelayat yang datang memberikan penghormatan terakhir. Pemerintah Iran menjadwalkan rangkaian upacara pemakaman resmi mulai 4 Juli di Imam Khomeini Mosala Teheran. Pemerintah juga menyiapkan masjid, stadion, taman kota, dan tempat penampungan sementara untuk menampung para pelayat dari berbagai daerah. Setelah prosesi di Teheran, iring-iringan pemakaman akan dilanjutkan ke kota Qom pada 7 Juli dan berakhir dengan pemakaman di Kompleks Makam Imam Reza Masdad pada 9 Juli. Pemakaman Khamenei sebelumnya dijadwalkan digelar tak lama setelah kematiannya, namun ditunda karena konflik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Otoritas Iran menyatakan delegasi lebih dari 90 negara dijadwalkan hadir dalam rangkaian upacara tersebut, termasuk sejumlah pemimpin dan pejabat tinggi dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, pameran seni bertajuk Gaza Tell Its Story in Colors resmi dibuka di kota Gaza. Pameran ini juga menampilkan 150 lukisan karya anak-anak yang mengisahkan pahitnya hidup di tengah perang, pengungsian, kelaparan, hingga kehidupan di antara reruntuhan. Pengunjung tampak memadati ruang pameran untuk menyaksikan beragam lukisan dan karya seni yang menghiasi dinding gedung. Sejumlah anak juga terlihat melukis langsung di lokasi pameran. Salah satu peserta pameran, Perial Halas, menyebut pameran ini menjadi bahasa visual
yang menyampaikan tragedi dan perjuangan rakyat Palestina kepada dunia, khususnya masyarakat di Eropa dan Amerika Serikat. Koordinator pameran Muhammad Zakot menjelaskan pameran ini merupakan pameran pertama yang diselenggarakan oleh Dar Al-Kalima University di jalur Gaza setelah lebih dari 2,5 tahun konflik. استهداف أكثر من 20 فنان وفنانة في قطاع غزة. كل فنان اتبع على نظام مجموعات من الأعمال الفنية. تم استهداف أكثر من 650 طفل في جميع قطاع غزة. أصدر عن إنتاجها أكثر من 650 عمل فني. تم اختيار ما يقارب 150 عمل اللي هو معروضين حاليا في المعرض. Seniman Marwan Nasar menambahkan, pameran juga menampilkan patung dan berbagai karya yang dibuat dari material sederhana, termasuk puing-puing bangunan yang hancur akibat perang. Menurutnya, anak-anak mengubah sisa reruntuhan menjadi karya seni yang menceritakan pengalaman mereka selama konflik. Senada dengan itu, pengajar seni Ruba Al-Syakni menyatakan setiap karya merekam kehidupan warga Gaza, mulai dari kelaparan, pengungsian, hingga berbagai cara bertahan hidup di tengah kondisi perang yang berkepanjangan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Hong Kong memperingati hari jadi ke-29 pengembalian kedaulatannya dari Inggris kepada Tiongkok dengan upacara pengibaran bendera dan perayaan resmi. Pemerintah setempat juga menegaskan bahwa komitmen untuk menjaga keamanan nasional serta melanjutkan pembangunan daerah. Upacara pengibaran bendera digelar di Golden Bauhinia Square. Bendera Tiongkok dan Hong Kong dikibarkan diiringi penampilan band militer yang disaksikan para pejabat pemerintah serta anggota angkatan bersenjata. Setelah upacara, acara dilanjutkan dengan perayaan resmi yang dilaksanakan di Hong Kong Convention and Exhibition Center. Sementara itu, Kepala Eksekutif Hong Kong John Lee menyampaikan pidato dalam peringatan tersebut. 中華人民共和國政治制度嘅最高原則係中國共產黨領導。香港特區根據憲法設立，保持原有嘅資本主義制度同埋生活方式。 Dalam pidatonya, John Lee juga menyatakan pemerintah tengah mempercepat penyusunan rencana 5 tahun Hong Kong yang akan menjadi pedoman bagi pembangunan ekonomi dan sosial di masa mendatang. Menurutnya, rencana tersebut mencerminkan filosofi pemerintah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat serta mendukung pertumbuhan Hong Kong secara berkelanjutan. Hong Kong resmi dikembalikan dari Inggris kepada Tiongkok pada 1 Juli 1997 setelah lebih dari 150 tahun berada di bawah pemerintahan Inggris. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Zelensky desak NATO perkuat pertahanan udara. Informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Pemirsa, sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB berlangsung tegang setelah Iran, Bahrain, Amerika Serikat, serta sejumlah negara lain saling melontarkan tuduhan terkait eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Menteri Luar Negeri Bahrain Abdul Latif bin Rashid Al-Zayani menuduh Iran kembali melancarkan serangan menggunakan rudal balistik dan drone ke wilayah sipil, meski Teheran telah menandatangani nota kesepahaman dengan Amerika Serikat pada 17 Juni lalu. Menurutnya, sejak akhir Februari hingga kini Bahrain mengalami ratusan serangan yang menyebabkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur. Di sisi lain, Duta Besar Iran untuk PBB, Amir Said Iravani, menolak seluruh tuduhan tersebut. Iran justru menuding Amerika Serikat melanggar nota kesepahaman melalui serangan udara ke fasilitas di wilayah selatan Iran, serta menyebut Washington sebagai pihak yang merusak proses diplomasi. Iran menegaskan akan tetap mempertahankan hak membela diri apabila serangan terus berlanjut. Dalam sidang yang sama, Rusia dan China menyerukan agar seluruh pihak mematuhi nota kesepahaman yang telah disepakati dan melanjutkan perundingan damai. Rusia menilai kesepakatan tersebut membuka peluang bagi pemulihan stabilitas kawasan, sementara China menyambut dimulainya konsultasi lanjutan
antara Washington dan Teheran dengan mediasi Pakistan serta Qatar. Debat di kawasan keamanan PBB ini mencerminkan masih tingginya ketegangan di kawasan Timur Tengah meski jalur diplomasi telah dibuka. Hingga kini belum ada titik temu atas berbagai tuduhan yang dilontarkan masing-masing pihak. Sementara komunitas internasional terus mendorong agar kesepakatan yang sudah dicapai dapat dijalankan secara konsisten demi mencegah konflik yang lebih luas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Rusian Host di Jakarta menggelar acara bertajuk Solidarity for the Children of Russia and Iran pada Rabu lalu. Kegiatan ini juga digelar sebagai bentuk dukungan dan solidaritas bagi anak-anak yang terdampak konflik. Acara dihadiri Duta Besar Rusia dan Duta Besar Iran untuk Indonesia, serta melibatkan puluhan anak muda Indonesia yang menuliskan pesan-pesan perdamaian pada lentera dan balon berbentuk merpati. Selama kegiatan berlangsung, peserta juga mengikuti lokakarya, membuat lentera serta menuliskan kartu ucapan yang nantinya akan dikirimkan kepada anak-anak di Rusia dan Iran sebagai simbol dukungan dan harapan. Duta Besar Iran untuk Indonesia Muhammad Borojerdi menyampaikan harapannya agar seluruh anak di dunia dapat tumbuh dalam suasana damai, aman dan memperoleh hak atas pendidikan serta kehidupan yang layak. Senada dengan itu, Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov menegaskan bahwa anak-anak, sekolah dan universitas tidak boleh menjadi sasaran serangan dalam konflik bersenjata. Rusian House merupakan pusat kebudayaan resmi Rusia di Jakarta yang selama ini mendorong kerjasama bilateral melalui program pendidikan, bahasa, dan pertukaran budaya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Amerika Serikat dan Israel juga menandatangani perjanjian yang juga mengalokasikan lahan untuk pembangunan kompleks kedutaan besar Amerika Serikat secara permanen di Yerusalem. Kesepakatan ini disebut sebagai penegasan hubungan strategis kedua negara sekaligus memperkuat pengakuan Washington terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Upacara penandatanganan berlangsung di Yerusalem dan dihadiri Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar, Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel Mike Huckabee, serta sejumlah pejabat dari kedua negara. Dalam sambutannya, Gideon Saar menyatakan perjanjian tersebut bukan sekedar pengalihan lahan, melainkan bentuk pengakuan terhadap ikatan sejarah dan kemitraan yang erat antara Israel dan Amerika Serikat. Agreement is more than a transfer of land. It is a statement that recognizes history and a statement about building the future. Israel is the most important strategic asset of the United States in the Middle East. Former U.S. Secretary of State Alexander Haig described Israel as the largest American aircraft carrier in the world that cannot be sunk. He was right, for both of our sakes. Just as the United States is indispensable to Israel, Israel is indispensable to the United States and its interests in this part of the world. And this agreement is just another clear message to our enemies. The bond between Israel and the United States is stronger than ever, stronger than any threat. Sementara itu, Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel Mike Huckabee menyatakan kompleks kedutaan permanen akan semakin memperkuat pengakuan Amerika Serikat terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Huckabee menyebut keputusan tersebut bersifat tidak dapat dibatalkan. Ia juga menegaskan kembali bahwa dukungan Amerika Serikat terhadap Israel termasuk dalam menghadapi ancaman dari Iran dan Hizbullah. Kesepakatan ini merupakan tindak lanjut dari keputusan pemerintah Israel pada Maret 2026 yang mengalokasikan lahan di kompleks Allenby untuk kedutaan permanen Amerika Serikat. Langkah tersebut melanjutkan kebijakan Washington yang pada tahun 2018 memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem setelah mengakui kota itu sebagai ibu kota Israel. Meski demikian, status Yerusalem masih menjadi salah satu isu paling sensitif dalam konflik Israel dan Palestina. Israel menganggap Yerusalem sebagai ibu kota yang tidak terbagi, sementara Palestina menginginkan Yerusalem Timur menjadi ibu kota negara Palestina di masa depan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Tiongkok menyambut baik keputusan Amerika Serikat untuk mencabut sebagian sanksi terhadap Iran. Beijing berharap Washington dan juga Teheran dapat melanjutkan negosiasi serta mencapai solusi politik atas isu nuklir Iran. Dalam konferensi pers harian di Beijing, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Guo Jiakun menyatakan harapannya agar Amerika Serikat dan Iran dapat mengimplementasikan nota kesepahaman yang telah ditandatangani dan terus memajukan proses perundingan.
中方一贯主张对伊朗的单边制裁应该早日解除，希望美伊双方共同落实好已经签署的谅解备忘录，继续推进谈判，推动伊朗问题早日实现全面政治解决。 Amerika Serikat dan Iran menandatangani nota kesepahaman pada 17 Juni yang memberikan batas waktu 60 hari untuk mencapai kesepakatan final. Meski demikian, kedua negara masih saling menuduh melanggar gencatan senjata yang rapuh menjelang rencana pembicaraan di Doha. Dalam kesempatan yang sama, Go Jiakun juga menanggapi laporan mengenai 2 warga negara Jepang yang disebut ditahan di kota Dalian terkait ekspor logam tanah jarak. Ia tidak mengonfirmasi informasi tersebut dan juga menyalahkan sikap Jepang terhadap isu Taiwan sebagai penyebab memburuknya hubungan kedua negara. Go selain itu memperingatkan Paraguay dan juga Honduras agar tetap berpegang pada prinsip satu Tiongkok. Menurutnya, negara-negara tersebut perlu menghormati kepentingan inti Tiongkok dan mengambil langkah yang mendukung hubungan diplomatik dengan Beijing. Tiongkok menegaskan Taiwan merupakan bagian dari wilayahnya berdasarkan prinsip satu Tiongkok. Sementara itu, Taiwan menolak klaim kedaulatan Beijing meskipun hingga kini belum pernah secara resmi menyatakan kemerdekaannya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Rusia juga kembali melontarkan kritik keras terhadap pemerintah Ukraina. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menuduh Kiev tidak memiliki keinginan nyata untuk mencapai perdamaian dalam konflik yang masih berlangsung. Mengawali konferensi pers, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengundang 21 mahasiswa di Starobilsk yang juga menurut Moskow tewas akibat serangan Ukraina. Zakharova menegaskan Rusia hanya akan berunding dengan pihak yang dinilai memiliki pendekatan konstruktif. Ia menolak segala bentuk tekanan, ancaman maupun ultimatum dalam proses perundingan. Selain itu, Rusia menuduh negara-negara barat terus mendorong Kiev untuk melanjutkan konflik melalui dukungan militer dan politik sehingga memperkecil peluang tercapainya penyelesaian damai. Dalam kesempatan yang sama, Zakharova mengatakan Rusia menyebut upaya Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mendukung proses penyelesaian konflik. Namun hingga kini belum ada perubahan posisi resmi dari Washington yang disampaikan melalui jalur diplomatik bilateral. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ini mendesak negara-negara barat untuk segera memperkuat sistem pertahanan udara Ukraina. Ia menyampaikan bahwa Ukraina menghadapi kekurangan pertahanan udara di tengah serangan rudal dan drone Rusia ke sejumlah kota di Ukraina. Dalam pidato terbarunya, Presiden Volodymyr Zelensky menyatakan Ukraina saat ini mengalami kekurangan sistem pertahanan anti-rudal balistik. Menurutnya, kebutuhan akan sistem pertahanan udara menjadi semakin mendesak untuk melindungi kota-kota Ukraina dari serangan Rusia. Zelensky meminta Amerika Serikat dan negara-negara Eropa meningkatkan dukungan melalui pengiriman sistem pertahanan tambahan. Ia juga menyerukan pengembangan kapasitas produksi sistem pertahanan dan rudal di Eropa agar kawasan tersebut memiliki kemampuan yang lebih mandiri dalam menghadapi ancaman keamanan. Jelang KTT NATO dalam beberapa hari ke depan, Zelensky berharap isu pertahanan udara menjadi salah satu agenda utama pembahasan. Presiden Ukraina juga mengungkapkan bahwa Kiev telah lama berdiskusi dengan Washington terkait kemungkinan lisensi produksi sistem Patriot dan meningkatkan produksi rudal pertahanan di Eropa. Pernyataan itu muncul setelah Rusia melancarkan salah satu serangan udara terbesar sejak perang dimulai. Menurut otoritas Ukraina, lebih dari 570 rudal dan drone ditembakkan dalam serangan yang berlangsung sepanjang malam dan menyebabkan sedikitnya 22 orang tewas. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan serangan tersebut menargetkan fasilitas industri militer, infrastruktur energi, pabrik penerbangan, dan pusat logistik milik Ukraina. Moskow menegaskan operasi itu dilakukan sebagai balasan atas serangan yang disebutnya menargetkan infrastruktur sipil di wilayah Rusia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan menegaskan keinginan negaranya untuk menjadi anggota penuh Uni Eropa. Pernyataan itu juga disampaikan saat bertemu Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen di Yerevan. Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan menyatakan bahwa langkah utama yang harus ditempuh Armenia adalah memenuhi seluruh standar dan ketentuan yang ditetapkan Uni Eropa. Menurutnya, kepatuhan penuh terhadap standar Uni Eropa akan menjadi fondasi penting bagi Armenia untuk mewujudkan keanggotaan penuh di blok tersebut.
Pashinyan menegaskan bahwa pemerintahnya telah menetapkan arah strategis yang jelas untuk mendekatkan Armenia dengan Uni Eropa. Meski demikian, Armenia hingga kini masih belum mendapatkan status resmi sebagai negara kandidat anggota Uni Eropa. Upaya Armenia untuk bergabung dengan Uni Eropa juga menjadi perhatian Rusia yang selama ini memiliki hubungan ekonomi dan politik erat dengan Yerevan. Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan Moskow tidak mempermasalahkan kerjasama Armenia dengan Uni Eropa. Namun, Putin menegaskan bahwa keanggotaan dalam Uni Eropa dan Uni Ekonomi Eurasia atau EAEU secara bersamaan akan sulit dilakukan karena keduanya memiliki sistem kepabeanan dan aturan ekonomi yang berbeda. Pernyataan tersebut kembali menunjukkan dinamika geopolitik yang dihadapi Armenia di tengah upayanya mendekatkan diri ke Eropa tanpa sepenuhnya melepaskan hubungan dengan Rusia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, ribuan pengunjuk rasa menggelar aksi The King di Williamstown, Afrika Selatan dengan menuntut penutupan toko-toko milik warga negara asing. Aksi ini mencerminkan meningkatnya ketegangan terkait isu imigrasi dan lapangan pekerjaan di negara tersebut. Rekaman video memperlihatkan massa berbaris sambil membawa bendera Afrika Selatan dan meneriakkan berbagai slogan. Mereka mendatangi sejumlah pertokoan milik warga asing dan meminta agar usaha tersebut ditutup sementara. Penyelenggara aksi menegaskan demonstrasi dilakukan secara damai. Namun mereka tetap bersikeras agar toko-toko milik warga negara asing ditutup dan meminta aparat membantu menegakkan aturan imigrasi. We're so fortunate today that our march is gonna be joined by the SAPS that are here to make it a point that there are no such violent acts that are gonna be part of this program. We're not gonna hurt anyone. We're not gonna shut down any shop, but all the foreign national folks want them closed. We have no compromise around that. Di sisi lain, sejumlah penyewa toko mengaku ikut terdampak aksi tersebut meski mereka merupakan warga Afrika Selatan. Mereka menilai penutupan toko mengancam pendapatan dan menambah beban di tengah tingginya angka pengangguran. Presiden Cyril Ramaphosa sebelumnya mengecam berbagai aksi yang menargetkan warga asing. Pemerintah menegaskan penanganan kejahatan harus dilakukan melalui penegakan hukum dan bukan dengan tindakan main hakim sendiri. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Malawi juga meluncurkan Lenacapavir, terapi pencegahan HIV jangka panjang yang diharapkan dapat menekan angka penularan virus tersebut. Inovasi ini menjadi langkah baru dalam upaya pengendalian HIV/AIDS di negara Afrika Selatan. Peluncuran Lenacapavir digelar di ibu kota Lilongwe dan ditandai dengan serah terima simbolis serta kegiatan edukasi dan tes HIV bagi masyarakat. Menteri Kesehatan Malawi, Madalitso Baloyi, menyatakan Lenacapavir resmi menjadi salah satu pilihan baru untuk membantu mencegah penularan HIV. Berbeda dengan terapi pencegahan HIV harian yang harus dikonsumsi setiap hari, Lenacapavir diberikan melalui suntikan 2 kali dalam setahun sehingga dinilai lebih praktis dan memudahkan kepatuhan pengguna dalam menjaga perlindungan dari resiko infeksi HIV. Terapi ini diberikan melalui suntikan dan hanya memerlukan 2 kali pemberian dalam 1 tahun sehingga menjadi alternatif yang lebih praktis dibandingkan obat pencegahan harian. Pejabat Kedutaan Besar Amerika Serikat di Malawi, Jonathan Fisher, menyebut Lenacapavir sebagai salah satu kemajuan terbesar dalam pencegahan HIV dalam beberapa dekade terakhir. Lenacapavir is one of the most significant advances in HIV prevention in decades. In clinical trials, it demonstrated over 99% effectiveness, making it among the most powerful HIV prevention tools ever developed. Hasil uji klinis menunjukkan terapi ini memiliki tingkat efektivitas lebih dari 99% dalam mengurangi resiko infeksi HIV. Saat ini, sekitar 7% penduduk Malawi berusia 15 tahun ke atas hidup dengan HIV. Pemerintah berharap kehadiran Lenacapavir dapat membantu menekan jumlah kasus baru dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan pencegahan HIV yang lebih efektif. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO ini memperingatkan wabah-wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo masih menyebar lebih cepat dibandingkan dengan upaya penanganannya. Peringatan ini muncul saat jumlah kasus terkonfirmasi melampaui 1.000 kasus.
Dalam keterangannya di Jenewa, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menyatakan meski terdapat kemajuan di lapangan, penanganan wabah masih menghadapi tantangan besar. Saat ini pemerintah Kongo bersama WHO dan Afrika CDC meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan, mulai dari penambahan tempat tidur perawatan, penguatan laboratorium hingga edukasi kepada masyarakat di daerah terdampak. We begin with the Ebola outbreak in the Democratic Republic of the Congo. It's encouraging to see that since the outbreak was first reported 5 weeks ago, the response has scaled up significantly under the leadership of the government. In the past 5 weeks, the number of treatment beds has increased from less than 10 to over 500 in 19 health centers. With support from WHO and the Africa CDC, laboratory capacity has increased from 30 tests a day at the Central Laboratory in Kinshasa to over 2,000 tests a day in 9 labs across 3 provinces. More communities are becoming aware of the risks of Ebola and asking for the tools and support to protect themselves. And more than 100 people have now recovered. Meski menunjukkan kemajuan yang signifikan, WHO menegaskan wabah masih belum terkendali sepenuhnya. Hingga pertengahan Juni, jumlah kasus terkonfirmasi mencapai 1.094 kasus dengan 277 kematian. Situasi menjadi perhatian internasional setelah Prancis mengkonfirmasi kasus pertama yang terkait dengan wabah ini, yaitu seorang tenaga kesehatan yang baru kembali dari Republik Demokratik Kongo. WHO juga menyebut sistem kesehatan masih berada di bawah tekanan akibat keterbatasan dana, akses kemanusiaan, serta ancaman keamanan yang dihadapi petugas di lapangan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seniman India ukir maskot Piala Dunia Mini di kapur. Informasinya usai jeda berikut ini. Pemirsa, Anda menyaksikan Sorotan Dunia. Kita lanjutkan informasinya. Pemirsa, seorang seniman miniatur di Odisha, India mencuri perhatian dengan mengukir 3 maskot resmi Piala Dunia FIFA 2026 di atas potongan kapur. Karya tersebut juga dilengkapi miniatur trofi dan bola sepak berukuran sangat kecil. Rekaman memperlihatkan seniman bernama Reddy mengukir dengan mewarnai miniatur maskot dengan penuh ketelitian sebelum akhirnya memperlihatkan hasil karyanya kepada publik. Menurut Reddy, karya tersebut dibuat untuk merayakan semangat persatuan 3 negara tuan rumah, yaitu Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada yang bersama-sama menyelenggarakan Piala Dunia 2026. Seluruh miniatur dibuat dari bahan kapur, trofi berukuran 1 cm, bola sepak berdiameter hanya 0,5 mm, sementara masing-masing maskot memiliki tinggi 3 cm. Reddy menyelesaikan seluruh karya tersebut dalam waktu 2 hari di sela aktivitas pekerjaannya. Reddy mengaku namanya pernah tercatat dalam Guinness World Record berkat karya sendok kayu terkecil di dunia berukuran 1,13 mm. Ia juga dikenal rutin membuat karya miniatur untuk memperingati berbagai peristiwa besar di bidang olahraga dan nasional. Sebelumnya, FIFA resmi memperkenalkan 3 maskot Piala Dunia 2026, yaitu Maple si Moose mewakili Kanada, Zayu si Jaguar mewakili Meksiko, dan Class si Elang Botak mewakili Amerika Serikat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ribuan pendukung memadati Bandara Internasional OR Tambo di Johannesburg untuk menyambut kepulangan tim nasional Afrika Selatan. Meski gagal melaju lebih jauh, Bafana berhasil mencatatkan prestasi terbaik sepanjang sejarah mereka di Piala Dunia FIFA. Rekaman video memperlihatkan para pendukung menyanyikan lagu kebangsaan, menari, mengibarkan bendera Afrika Selatan, serta meniup vuvuzela saat para pemain tiba di bandara. Suasana penuh haru dan kebanggaan menyambut tim yang berhasil menembus babak 32 besar Piala Dunia FIFA 2026
menjadi pencapaian terbaik dalam sejarah sepak bola Afrika Selatan. Menteri Olahraga Afrika Selatan Gaëtan McKenzie memberikan apresiasi kepada pelatih Hugo Broos yang dinilai berhasil mengubah wajah dan mengembalikan daya saing tim nasional. When Hugo Broos took over this team, we were a joke. People were laughing at Bafana before Hugo Broos. Hugo Broos came and he changed how they view Bafana. Hugo Broos took us to the last 32. So can we all give Hugo Broos a big hand of applause? Selanjutnya, menurut pelatih Hugo Broos, keberhasilan menembus fase gugur merupakan hasil dari kerja keras seluruh tim dan menjadi milestone bersejarah bagi sepak bola Afrika Selatan. Everybody hoped and wanted just one thing, and it is writing history. And the team wrote history. We were qualified for the second round. It never happens in African football, South African football. Sementara itu, sang kapten Ron Wens Williams juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pendukung yang terus memberikan dukungan sepanjang perjalanan tim di Piala Dunia. A wonderful journey, an amazing journey. When we sit back and we look how far we've come as a team, especially with Coach Hugo, we can be proud. After the amazing achievement we had at the World Cup now, I think that was a cherry on the top, because we've been doing extremely good work, and we're just proud and happy that the country is happy. Perjalanan Afrika Selatan berakhir setelah takluk dari Kanada di babak 32 besar. Meski demikian, penampilan Bafana dinilai telah membuka lembaran baru dan menumbuhkan harapan bagi masa depan sepak bola nasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan pendukung tim nasional sepak bola Republik Demokratik Kongo memadati zona nonton bersama di Kinshasa untuk menyaksikan laga babak 32 besar Piala Dunia FIFA 2026. Meski tim kebanggaan mereka juga harus mengakui keunggulan Inggris, para pendukung tetap memberikan apresiasi atas penampilan Leopards. Rekaman menunjukkan suasana meriah di zona penggemar saat warga menyaksikan pertandingan dan memberikan dukungan sepanjang laga. Namun suasana berubah menjadi haru dan kecewa setelah peluit panjang menandai kekalahan dari Kongo. Salah satu pendukung bernama Mulumi menilai timnas Kongo telah menampilkan permainan yang baik meski harus kalah pada menit-menit akhir pertandingan. Match leki nango bien to beti bale. Bagesa to komi na dernière minute échoué. Ba ku félité. To komi derrière musika na 8e de finale ezala ba équipe mi ba komi wana te. Courage kaka na peuple congolais. To lembate ane musu to continuer to avancer susu. To suka su place to sukite. Mais to koleka su 8e de finale to lembate courage. Pendukung lain bernama Winston juga menyampaikan apresiasinya kepada Leopards. Menurutnya, meski tersingkir dari turnamen, dukungan dan kecintaan masyarakat terhadap tim nasional tetap tidak berubah. Hasil ini mengakhiri perjalanan bersejarah dari Kongo di Piala Dunia FIFA 2026. Untuk pertama kalinya, Leopards berhasil menembus babak gugur dalam sejarah keikutsertaan mereka di ajang tersebut. Inggris memastikan kemenangan melalui 2 gol yang dicetak Harry Kane pada menit-menit akhir pertandingan. Hasil itu membawa Inggris melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi salah satu tuan rumah Meksiko. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ribuan peserta di berbagai negara ini berkumpul di Incheon, Korea Selatan untuk mengikuti RoboCup 2026. Ajang yang juga disebut sebagai kompetisi robotika dan juga kecerdasan buatan terbesar di dunia ini menampilkan beragam inovasi teknologi mutakhir. Rekaman memperlihatkan para peserta melakukan persiapan terakhir sebelum bertanding. Beragam robot humanoid tampak beraksi, mulai dari bermain sepak bola hingga melakukan tugas sehari-hari seperti menyajikan minuman. Kompetisi berlangsung di Songdo Konvensia pada 30 Juni hingga 6 Juli 2026 dengan melibatkan lebih dari 3.000 peserta yang terdiri dari mahasiswa, peneliti, dan tim robotika dari berbagai belahan dunia. Sejumlah kategori dipertandingkan, di antaranya Soccer League, Rescue League, Home League, dan Industrial League. Masing-masing menguji kemampuan robot dalam simulasi pertandingan maupun tugas-tugas praktis yang meniru kondisi dunia nyata.
Mahasiswa pasca sarjana bidang robotika Min Jung Lee menilai perkembangan teknologi robot saat ini sudah sangat pesat, namun masih memiliki banyak ruang untuk dikembangkan. Salah satu peserta, Jovia dari tim Wirbrain, mengatakan timnya membuka kompetisi dengan kemenangan 8-1. Mereka kini fokus meningkatkan kemampuan penjaga gawang robot untuk menghadapi pertandingan berikutnya yang lebih berat. Tahun ini menjadi kali pertama Korea Selatan menjadi tuan rumah RoboCup. Sejak didirikan pada 1997, kompetisi ini memiliki target jangka panjang, yaitu mengembangkan tim sepak bola robot otonom yang mampu mengalahkan juara dunia FIFA pada tahun 2050. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, seorang pria di Karachi, Pakistan ini menarik perhatian warga dengan aksi kemanusiaannya terhadap hewan jalanan. Ia memodifikasi sepeda motor miliknya menjadi ambulans sederhana untuk menolong kucing dan anjing terluka di jalanan. Syed Faisal memanfaatkan sepeda motor yang telah dimodifikasi dengan kotak khusus untuk mengangkut hewan terluka menuju klinik hewan. Setiap hari, ia berkeliling di berbagai sudut kota Karachi untuk mencari dan menyelamatkan kucing maupun anjing jalanan yang membutuhkan pertolongan. Faisal mengaku telah beberapa tahun terakhir mengabdikan waktunya untuk merawat dan memberi makan hewan terlantar. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam hidupnya dan memberikan kepuasan batin karena dapat membantu makhluk hidup yang memerlukan perhatian. Aksinya juga mendapat respon positif dari masyarakat. Sejumlah warga mengaku terinspirasi untuk ikut memberikan makanan atau menolong hewan terlantar di lingkungan mereka. Dalam menjalankan misinya, Faisal sering mendapatkan dukungan dari rekan-rekannya yang membantu menutup biaya pengobatan dan perawatan hewan yang diselamatkan. Di Pakistan, khususnya di kota-kota besar seperti Karachi, upaya kesejahteraan hewan banyak dilakukan oleh relawan, komunitas, dan kelompok penyelamat independen. Mereka turut berperan dalam penyelamatan, pengobatan, adopsi, vaksinasi, hingga sterilisasi hewan jalanan. Di tengah padatnya kehidupan perkotaan, aksi Syed Faisal menjadi contoh kepedulian terhadap hewan yang terus mendapat apresiasi dari masyarakat setempat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah fenomena alam unik menjadi daya tarik wisata di kota Hangzhou, Tiongkok Timur. Danau Qingshan menampilkan pemandangan hutan air yang berwarna hijau pekat yang dijuluki warga setempat sebagai hutan maca. Rekaman drone memperlihatkan hamparan hijau yang menutup permukaan Danau Qingshan di distrik Linnan, Hangzhou. Dari ketinggian, warna hijau pekat tanaman air yang menyelimuti danau membuat kawasan ini tampak seperti secangkir maca raksasa. Jalur papan kayu membelah hutan air tersebut, memberikan akses bagi pengunjung untuk menikmati pemandangan dari dekat. Suasana semakin memikat dengan kehadiran burung angsa hitam, bebek, dan beragam satwa lain yang hidup di antara deretan pohon sipres yang tumbuh di dalam air. Sejumlah wisatawan mengaku terkesan dengan keindahan alam yang mereka lihat secara langsung. Mereka menilai pemandangan di lokasi tersebut sama indahnya dengan foto-foto yang beredar di media sosial. Hutan air langka ini berawal dari kawasan hutan lindung yang ditanam pada tahun 60-an. Seiring waktu, pohon-pohon yang tumbuh di kawasan berawat tersebut berpadu dengan mekarnya tanaman air musiman yang memberikan warna hijau khas pada permukaan danau. Fenomena ini paling jelas terlihat pada akhir musim semi hingga musim gugur dan menjadi magnet bagi fotografer maupun pecinta alam dari berbagai daerah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, hamparan ladang lavender di Sirama, Kashmir, India ini memasuki musim panen. Selain menyuguhkan pemandangan ungu yang juga memukau dan menarik wisatawan, tanaman ini juga menjadi sumber pendapatan yang menjanjikan bagi para petani setempat. Rekaman video memperlihatkan para pekerja memanen bunga lavender secara manual sebelum hasil panen diangkut ke fasilitas pengolahan. Musim panen bertepatan dengan masa mekarnya bunga lavender, mengubah kawasan Sirama menjadi lautan warna ungu yang memikat para wisatawan dan penggemar fotografi. Menurut para petani, budidaya lavender telah memberikan sumber pendapatan yang lebih stabil dan berkelanjutan bagi masyarakat. Lavender memiliki nilai ekonomi tinggi karena digunakan sebagai bahan baku pembuatan minyak atsiri, parfum, sabun, kosmetik, hingga berbagai produk aromaterapi dan herbal.
Hasil panen yang diolah menjadi produk bernilai tambah dinilai mampu meningkatkan taraf hidup para petani dari tahun ke tahun. Mungkin prezentas maz harvesting karan, isu mungkin ini peak season. Te isu mungkin harvesting karan, te yaji yakçuk polju parfüm bir atbanan, beşi sabun sittigasın, beşi chemical sitti sabun atbanan, te isu varihan kamen maz yaji masruf gasan madat kelemiaran emis. Di sisi lain, keindahan ladang lavender juga memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata. Dengan banyak pengunjung yang datang untuk menikmati suasana alam dan mengabadikan pemandangan. Saat ini lebih dari 50 unit penyulingan telah beroperasi di wilayah Jammu dan Kashmir. Memungkinkan petani mengolah lavender secara lokal sebelum dipasarkan ke berbagai daerah di India. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan warga dan wisatawan memadati kota Moniqueira, Kolombia untuk mengikuti festival keledai tahunan yang telah digelar selama lebih dari 2 dekade. Festival ini juga menjadi bentuk penghormatan terhadap keledai yang selama bertahun-tahun menjadi sahabat setia para petani. Rekaman video memperlihatkan ratusan pengunjung dari berbagai wilayah mengikuti beragam kegiatan dalam festival yang berlangsung di kota Moniqueira, Departemen Boyacá, Kolombia. Salah satu atraksi yang paling menyita perhatian adalah Burral Gata, yaitu pawai keledai yang dihiasi dengan beragam kostum unik terinspirasi dari tokoh-tokoh populer. Selama festival, para peserta juga mengikuti lomba suara ringik keledai, kompetisi kostum terbaik, serta balap keledai tradisional. Penyelenggara festival menyatakan bahwa keledai memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat pedesaan di Boyacá. Sebelum kehadiran mesin pertanian modern, keledai digunakan untuk mengangkut susu, jambu biji, kentang, dan berbagai hasil pertanian lainnya. Meski kini perannya telah banyak digantikan oleh alat berat dan traktor, festival yang sudah berlangsung selama 26 tahun ini terus digelar untuk mengingatkan masyarakat akan jasa besar hewan tersebut. Penyelenggara menegaskan festival ini juga menjadi wujud penghormatan terhadap petani serta warisan budaya pedesaan di Kolombia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam sorotan dunia kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pesi Rahmadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.